perjalanan yang panjang, cerita seperti ini bisa jadi teman yang menyenangkan. Setelah kisah Nabi Ishak alaihissalam yang penuh keberkahan dan keteladanan, mari kita lanjutkan ke kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kisah beliau membawa banyak pelajaran tentang kesabaran, cinta keluarga, dan pentingnya tawakal kepada Allah. Kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam dan cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama Yakub dalam bahasa Arab berarti yang mengikuti, yang mencerminkan bahwa beliau adalah penerus risalah tauhid dari ayah dan kakeknya. Dalam tradisi lain, beliau juga dikenal sebagai Israel, yang menjadi nama lain dari bangsa Bani Israel. Kehidupannya penuh dengan ujian, tetapi beliau menghadapi semuanya dengan kesabaran dan keteguhan iman. Masa kecil Nabi Yakub. Nabi Yakub lahir di tengah keluarga Nabi Ishak yang dikenal dengan kehidupan yang penuh keberkahan. Beliau memiliki seorang saudara kembar bernama Ishau. Meskipun kembar, sifat keduanya sangat berbeda. Ishau dikenal lebih kasar dan berfokus pada urusan dunia, sementara Nabi Yakub lembut hati dan sangat taat kepada Allah. Keluarga mereka tinggal di wilayah Kanaan, Palestina. Sejak kecil, Nabi Yakub menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada hal-hal spiritual, selalu mendampingi ayahnya dalam dakwah dan belajar dari kebijaksanaannya. Nabi Ishak sangat mencintai kedua putranya, tetapi ia melihat bahwa Nabi Yakub memiliki keistimewaan dalam sifat dan akhlaknya. 2. Ujian dengan saudara kembarnya. Hubungan antara Nabi Yakub dan Ishau tidak selalu berjalan mulus. Ishau merasa bahwa Nabi Yakub sering lebih diperhatikan oleh ayahnya. Hal ini memicu kecemburuan di hati Ishau. Ketegangan ini semakin memuncak ketika Nabi Ishak hendak memberikan doa khusus dan keberkahan kepada Nabi Yakub sebagai penerus risalah kenabian. Ishau merasa tidak terima, tetapi Nabi Yakub menjalani semua ini sebagai bagian dari ketentuan Allah. Dalam keadaan penuh kecemburuan, Ishau sempat berencana untuk mencelakakan Nabi Yakub. Mengetahui hal ini, Nabi Yakub disarankan oleh ibunya, Rafkah, untuk pergi ke negeri pamannya, Laban, di wilayah Haran. Perjalanan ke negeri Haran. Perjalanan Nabi Yakub ke Haran adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Beliau meninggalkan keluarganya di Kanaan dengan hati yang berat, tetapi penuh keikhlasan, karena yakin bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Dalam perjalanan yang panjang itu, Nabi Yakub terus berdoa agar Allah melindunginya. Di perjalanan, beliau singgah di suatu tempat untuk beristirahat. Di malam itu, Nabi Yakub bermimpi melihat tangga yang menjulang ke langit, dengan para malaikat naik dan turun di tangga tersebut. Dalam mimpi itu, Allah memberitahukan bahwa tanah tempat beliau berbaring akan diberikan kepada keturunannya sebagai tanah yang diberkahi. Nabi Yakub bangun dengan penuh keyakinan akan janji Allah dan melanjutkan perjalanannya ke Haran. Kehidupan di Haran dan pernikahan. Setibanya di Haran, Nabi Yakub bertemu dengan pamannya, Laban, yang memiliki dua putri bernama Leah dan Rahil. Nabi Yakub jatuh hati pada Rahil karena kecantikan dan kelembutannya. Beliau meminta izin kepada Laban untuk menikahi Rahil, tetapi Laban memberikan syarat bahwa Nabi Yakub harus bekerja untuknya selama 7 tahun. Setelah 7 tahun bekerja, Laban justru menikahkan Nabi Yakub dengan putrinya yang lebih tua, Leah. Hal ini terjadi karena adat di Haran mengharuskan putri sulung menikah lebih dulu. Meski merasa dikhianati, Nabi Yakub tetap sabar dan menerima keputusan tersebut. Namun, Nabi Yakub tetap ingin menikahi Rahil, sehingga beliau kembali bekerja untuk Laban selama 7 tahun lagi. Akhirnya, Nabi Yakub menikahi Rahil, wanita yang sangat dicintainya. Kehidupan Nabi Yakub dengan keluarga besar. Dari pernikahannya dengan Leah dan Rahil, serta 2 wanita lainnya, Nabi Yakub dikaruniai 12 putra yang kelak menjadi leluhur dari 12 suku Bani Israel. Beberapa putra Nabi Yakub yang terkenal adalah 1. Yusuf, putra dari Rahil yang kelak menjadi nabi. 2. Bunyamin, adik kandung Yusuf. 3. Yahuda, salah satu pemimpin suku besar. Meski memiliki banyak anak, Nabi Yakub dikenal sangat mencintai Yusuf dan Bunyamin. Kecintaan ini menjadi sumber ujian besar dalam hidupnya karena menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudara Yusuf. Ujian kehilangan Nabi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk mencelakakan Yusuf karena kecemburuan mereka. Mereka membuang Yusuf ke dalam sumur, lalu berpura-pura bahwa Yusuf telah dimangsa oleh serigala. Mereka membawa baju Yusuf yang berlumuran darah palsu sebagai bukti kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub sangat terpukul mendengar kabar ini,
Tetapi beliau tetap sabar dan berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Sejak kehilangan Yusuf, Nabi Yakub sering menangis hingga matanya menjadi putih karena kesedihan. Namun, beliau tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah untuk keselamatan Yusuf. Bertemunya kembali dengan Nabi Yusuf. Bertahun-tahun kemudian, ketika Yusuf menjadi pemimpin Mesir, Allah mempertemukan kembali ayah dan anak ini dalam suasana penuh haru. Nabi Yusuf mengirimkan baju kepada ayahnya, yang ketika diletakkan di wajah Nabi Yakub, penglihatannya kembali pulih. Pertemuan ini menjadi momen kebahagiaan luar biasa bagi Nabi Yakub, yang telah sabar menunggu selama bertahun-tahun. Beliau memuji Allah atas rahmatnya yang telah menyatukan kembali keluarganya. Leban, wafatnya Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihi salam hidup hingga usia yang sangat tua. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada anak-anaknya agar tetap menyembah Allah dan menjaga ajaran tauhid. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina, di samping ayah dan kakeknya, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pelajaran dari kisah Nabi Yakub alaihi salam. Kesabaran menghadapi ujian. Nabi Yakub mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi cobaan hidup. 2. Cinta kepada keluarga. Nabi Yakub sangat mencintai keluarganya dan selalu berusaha mendamaikan konflik di antara mereka. 3. Wakal kepada Allah. Dalam setiap peristiwa, Nabi Yakub selalu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Begitulah kisah panjang Nabi Yakub alaihi salam yang penuh dengan ujian, kesabaran, dan keberkahan. Kalau perjalanan masih panjang, kita bisa lanjutkan ke kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana, seru sekali bukan?